Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan dengan NIM 2019-013126 Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang sosialisasi Tripusat Pendidikan. Konsep Tripusat Pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pahlawan pelopor pendidikan di Indonesia. Berbagai gagasan cemerlang membuat namanya dikenang sepanjang masa oleh bangsa ini. Salah satu gagasan beliau adalah Tri Sentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. 1. Lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Undang-Undang No. 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas pula. 2. Lingkungan perguruan sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta didik dalam arti student center, bukan teacher center. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya berfokus pada satu bidang studi yang terlepas saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi yang lain. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lain. Karena memang kenyataannya yang dialami di dunia nyata, banyak bidang studi yang tidak berdiri sendiri. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas tuntunan zaman. Di zaman kekinian, guru dapat juga memfasilitasi peserta didik yang manfaatkan kelas maya secara gratis. Peran guru dalam kelas maya dapat melakukan proses pembelajaran secara daring atau online, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar, serta dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang real. 3. Lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Di era milenial seperti sekarang ini, pengguna teknologi seperti smartphone sudah tidak mengenal batas usia. Tua dan muda sudah tak asing lagi menggunakan smartphone. Kehadiran smartphone menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dicermati lebih lanjut, pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima oleh anak masyarakat melalui
televisi, maupun smartphone, masih banyak kita jumpai hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk diterima oleh mereka. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.